Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrijal Tanjung. Dalam video kali ini, saya akan membagikan tips agar cepat bisa saat belajar bahasa pemrograman. Apa itu tipsnya? Ya, yang pertama dan paling utama, jangan menghafal codingan. Codingan itu bukan buat dihafal. Ini itu pemrograman, bukan IPA, bukan IPS, bukan sejarah. Jadi nggak perlu dihafal. Kalian cukup pahami bagaimana skrip-skrip itu bekerja, bagaimana menyusun algoritma agar codingan kalian itu berjalan. Jadi kalian pahami cara perulangan, percabangan, terus operasi dan operator. Nah, itu kalian pahami gimana cara melakukan pengulangan dengan for, cara percabangan dengan if. Nah, itu kalian pahami, nggak perlu dihafal. Kalau kalian lupa, itu kalian bisa manfaatkan yang namanya internet. Di internet itu dokumentasi semacam itu banyak banget. Jadi kalau lupa tinggal lihat aja lah di internet. Tips selanjutnya, pelajari cara mendebug. Nah, debug ini sangat penting. Jadi dengan mendebug itu bisa membantu kita cari solusi saat terjadi error. Jadi kalau kalian ketemu error itu, jadi nggak bingung sendiri gitu, nggak keder sendiri. Ini error itu kira-kira kenapa ya? Nah, dengan cara mendebug itu error itu lebih mudah terlihat. Jadi penting banget bagi kalian buat belajar debug. Nah, bagi kalian yang sedang belajar JavaScript, itu kalian bisa mempelajari cara mendebug di video saya sebelumnya. Cek saja di video saya sebelumnya. Lanjut tips yang selanjutnya. Cobalah buat sebuah aplikasi sederhana. Jadi kalian coba-coba buat sebuah aplikasi yang gampang aja dulu, nggak perlu yang susah-susah. Dan kalau kalian bingung itu mau bikin aplikasi apa, itu kalian googling aja. Banyak di situ orang nge-share aplikasi-aplikasi sederhana buat kalian contoh. Ambil aja skripnya. Kalau bisa di-download ya download aja. Nah, kalau kalian udah punya skripnya dan skripnya itu bisa jalan, saatnya kalian bereksperimen. Jadi dari aplikasi yang kalian udah buat itu, coba kalian kotak-atik error-error sekalian lah. Nah, aplikasi orang ini bukan aplikasi kita. Dan kita juga masih belajar kan. Jadi saat itulah saat yang baik buat belajar. Jadi bikin error aplikasi yang udah orang bikin. Yang penting kita bisa. Tips selanjutnya ialah jangan terpaku dengan baris error dari compiler. Jadi sekarang itu kan ngoding udah gampang, ada compilernya. Jadi kalau error itu kita dikasih tahu, ini error di baris sekian loh. Nah, kalian itu jangan terpaku sama baris yang ditunjukin sama compiler itu. Bisa jadi itu errornya itu bukan disebabin sama baris tersebut. Jadi kalian udah pusing nih, perasaan baris ini nggak ada yang salah udah benar. Nah, kenapa bisa error? Itu kalian coba lihat skrip di atasnya. Itu biasanya skrip di atasnya itu bisa mempengaruhi error yang ada di skrip yang ditunjukkan oleh compiler. Jadi compiler itu nunjukin error nih di baris 141. Jadi baris 141 itu belum tentu dia yang error. Dia yang error sih, tapi
belum tentu dia yang nyebabin error. Bisa jadi yang nyebabin error itu skrip-skrip di atasnya ya. Jadi kalian cek-cek juga skrip di atasnya itu. Ya, selanjutnya yang kelima ialah andalkan fasilitas yang ada ya. Fasilitas yang paling bisa diandalkan itu ialah teman. Jadi kalau kalian punya teman yang ngerti coding, yang bisa pemrograman, bisa bikin aplikasi, kalian tanya-tanya sama dia. Jadi kalau kalian lagi belajar, kenapa ya error? Kok gue bikinnya begini, hasilnya begini ya? Kenapa ya? Nah, biasanya kalau kita nanya langsung sama narasumber, itu lebih mudah dan lebih cepat selesai ya. Dan kalau kalian gak punya teman yang bisa buat ditanya, kalian bisa manfaatin yang namanya internet. Internet itu banyak banget ya. Tutorial-tutorial pemrograman, terus dokumentasi sintak-sintak dasar dari bahasa pemrograman tersebut, terus sharing-sharing error. Jadi kalau misalnya kalian nemuin error, biasanya itu error-error yang udah umum itu ada di internet. Jadi kalian tinggal baca aja. Udah ada orang baik yang ngasih tahu di sana. Jadi manfaatin aja lah internet. Fasilitas yang bisa kalian manfaatin selanjutnya ialah fasilitas dari text editor. Nah, fitur yang paling penting dari text editor itu ialah auto text. Nah, auto text ini yang buat saya bilang itu di pertama jangan menghafal coding. Karena di auto text itu kita dikasih tahu biasanya. Ini buat ini apa ya? Biasanya kita ngetik lupa nih dari P apa ya? Kita ketik P nih auto text itu ngasih tahu. Wah, ini nih maksudnya. Nah, jadi manfaatin itu auto text dan fitur-fitur lainnya ya. Saya rasa Sublime atau Visual Studio Code itu cukup lengkap ya fiturnya ya. Jadi terserah sih kalian mau pakai apanya, mau pakai Sublime, auto text, ya asal jangan pakai notepad aja ya, karena notepad itu nggak ada auto textnya. Jadi kalau kalian lupa, udah buyar semua. Ya, lanjut ke tips selanjutnya. Ya, tips yang terakhir ialah jangan pernah takut error. Justru saat kita belajar, error itu ialah guru yang paling penting. Error itu bisa jadi pengalaman kita untuk membuat aplikasi selanjutnya. Jadi saat error itu kalian bisa tahu, oh ini bisa bikin error ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kondisi yang sama seperti itu, kalian bisa gitu bikin ya. Ini error nih, harusnya jangan begini nih. Ntar kalau gue bikin harusnya begini nih. Jadi dari error itu kalian bisa menambah pengalaman kalian ya. Jadi kalau dalam masa belajar, masa development itu saat kita membuat sebuah aplikasi dan aplikasi itu yang pakai cuma kita sama orang yang nyuruh bikin. Nah, itu error itu penting. Jadi semakin banyak kalian nemuin error dari aplikasi yang kalian bikin, semakin kecil kemungkinan aplikasi itu error saat aplikasi dipakai oleh publik, dipakai oleh banyak orang. Jadi error itu penting ya saat belajar. Dengan error itu kalian bisa cepat menemukan solusinya. Dan karena error itu biasanya kita ntar browsing. Nah ini error kenapa ya? Oh error karena ini toh. Oh jadi ini itu begini toh. Ya kurang lebih seperti itu ya.
Jadi jangan pernah takut error, jangan panik ya. Saat error, manfaatin fasilitas yang ada seperti internet. Internet sih paling penting ya. Karena kalau orang yang bisa itu jarang. Tapi kalau kalian misalnya udah masuk ke dunia kerja, ya tanya-tanyalah sama teman kalian, tanya sama senior kalian. Kalau masih dalam tahap belajar, internet ialah teman yang paling hebat ya. Ya, mungkin segitu saja tips dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga cepat bisa, cepat jago pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.